Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Sebelumnya, apa sih inflasi itu? Jadi, inflasi itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya proses kenaikan harga-harga barang umum secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, sehingga menyebabkan suatu keadaan di mana terjadinya penurunan nilai mata uang. Nah, secara umum ini penyebab dari inflasi yaitu karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Nah, ada pun beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi nih. Yang pertama, peningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Jadi, inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Yang kedua ini ada inflasi karena bertambahnya uang yang beredar atau quantity theory inflation. Yang ketiga, meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation. Jadi inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Nah, yang keempat ada inflasi campuran atau mixed inflation. Jadi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kelima ada inflasi ekspektasi. Jadi inflasi ini terjadi sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Nah, inflasi ini tergolong sulit untuk dideteksi karena kejadiannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya yaitu dampak dari inflasi sendiri ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara menjadi melambat. Yang kedua, masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa menjangkau harga barang yang tinggi. Lalu yang ketiga ada nilai mata uang menjadi turun. Yang keempat, masyarakat akan cenderung menyimpan barang daripada uang. Nah, adapun cara untuk mengatasi dari inflasi itu sendiri, yang pertama adalah melalui kebijakan moneter, yang dimana kebijakan tersebut dilakukan oleh bank sentral, yaitu yang pertama dengan cara politik diskonto, yaitu dengan menaikkan suku bunga tabungan dan kredit. Yang kedua itu dengan politik pasar terbuka, caranya menurunkan tingkat bunga obligasi sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga dengan bunga politik cadangan kas, yaitu dengan menaikkan cash ratio bank. Selanjutnya cara mengatasi inflasi dengan melalui kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu caranya yang pertama mengurangi pengeluaran pemerintah, yang kedua menaikkan tarif pajak, yang ketiga pengurangan utang luar negeri. Lalu selanjutnya adalah mengatasi inflasi melalui kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yaitu yang pertama caranya dengan menaikkan hasil produksi, yang kedua kebijakan menaikkan upah, yang ketiga pengawasan harga dan distribusi barang-barang. Selanjutnya, contoh kasus inflasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil contoh kasus inflasi di negara Turki. Nah, berdasarkan grafik di samping, terlihat jika tingkat inflasi di negara Turki meningkat drastis pada tahun ini, terutama pada bulan April dengan tingkat inflasi sebesar 17,77%, kemudian disusul pada bulan Mei dengan tingkat inflasi sebesar 16,99%. Nah, penyebab dari inflasi ini dikarenakan adanya penggantian gubernur bank sentral. Nah, seperti yang kita ketahui, Presiden Erdogan sudah memecat 3 gubernur bank sentral Turki dalam kurun waktu yang relatif dekat. Pada bulan Juli tahun 2019 lalu, Presiden Erdogan memberhentikan Murat Çantikaya sebagai gubernur bank sentral Turki karena dia tidak mau menurunkan suku bunga dengan segera sesuai dengan permintaan Presiden Erdogan. Kemudian Murat Çantikaya ini digantikan oleh Murat Uysal. Namun Murat Uysal ini juga dipecat oleh Presiden Erdogan dikarenakan kejengkelan Presiden Erdogan karena mata uang lira kembali jatuh. Nah, kemudian Presiden Erdogan baru-baru ini juga memecat Gubernur Bank Sentral yaitu Naci Akbal yang baru menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral selama 4 bulan. Pemecatan ini dikarenakan kebijakannya soal mempertahankan suku bunga yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan pemerintah. Pemecatan terhadap Akbal ini dilakukan 2 hari setelah Bank Sentral kembali menaikkan suku bunga sampai 200 basis
Nah, dengan adanya keputusan yang dilakukan oleh Presiden Erdogan dengan menggonta-ganti 4 gubernur bank sentral selama 2 tahun belakangan ini menyebabkan kredibilitas moneter Turki menjadi menurun atau melukai kredibilitas moneter negara Turki, sehingga menyebabkan atau mendorong terjadinya inflasi. Dengan adanya inflasi yang terjadi di negara Turki ini pasti juga memberikan berbagai dampak yang harus dialami oleh negara Turki, yaitu melemahnya mata uang lira. Melemahnya mata uang lira ini juga mendorong terjadinya kenaikan harga. Hal ini terlihat dari kenaikan indeks harga produsen sebesar 4,13% secara bulanan pada bulan Maret. Secara tahunan, kenaikan tercatat sebesar 31,2%. Kenaikan tahunan ini didorong oleh harga energi dan impor yang menaikkan harga transportasi hampir 26%. Kenaikan indeks harga konsumen juga disebabkan oleh kenaikan permintaan sektor kesehatan, pendidikan, dan industri hospitality, termasuk restoran. Nah, selain itu, melemahnya mata uang lira ini, maka aktivitas import juga meningkat yang mengakibatkan daya saing ekspor berkurang. Selanjutnya, cara untuk mengatasi inflasi. Pada negara Turki, cara mereka untuk mengatasi inflasi yaitu dengan cara menetapkan kebijakan diskonto, yaitu dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga. Selanjutnya adalah deflasi. Pengertian dari deflasi itu sendiri yaitu suatu keadaan di mana dalam perekonomian terjadi proses penurunan harga barang-barang umum secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, sehingga mengakibatkan nilai uang menjadi naik. Nah, adapun penyebab terjadinya deflasi itu yang pertama, menurunnya persediaan uang di masyarakat, karena sebagian besar masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank. Yang kedua, meningkatnya persediaan barang. Yang ketiga, menurunnya permintaan akan barang. Yang keempat, naiknya permintaan akan uang. Nah, dampak dari deflasi itu sendiri, yang pertama, deflasi dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan menyebabkan depresi besar dan juga akan membuat pasar investasi mengalami kekacauan. Yang kedua, dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Yang ketiga, dari sisi investasi, deflasi ini dapat mengakibatkan melesunya investasi di sektor real maupun di lantai bursa. Yang keempat, deflasi ini juga dapat menyebabkan suku bunga di suatu negara menjadi 0%. Yang kelima, yaitu terjadinya pengurangan gaji dan PHK. Lalu cara mengatasi dari deflasi ini tersendiri, yang pertama yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Yang ketiga, yaitu menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang keempat, menurunkan biaya pajak. Dan yang kelima, yaitu menaikkan nilai upah pekerja. Oke, next kita masuk ke contoh kasus deflasi. Di sini kelompok kami mengambil negara Jepang. Karena pada tahun 2020 kemarin negara Jepang sempat mengalami deflasi terbesar dalam satu dekade terakhir. Salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menghilangkan momentum kenaikan harga karena ekonomi mengalami kontraksi yang cukup hebat. Hal ini dikarenakan pembatasan sosial yang membebani konsumsi. Jadi karena pembatasan sosial yang diadakan oleh pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat pun juga menurun. Selain itu, banyak juga masyarakat yang mulai menjadi pengangguran karena banyak perusahaan yang kolaps karena pandemi COVID-19 ini, lalu adanya penurunan upah dan pemulihan yang lambat, sehingga deflasi ini pun muncul. Oke, penyebab lainnya dari deflasi Jepang ini adalah yang pertama itu konsumsi yang lesu. Contohnya saja pada produksi industri yang anjlok pada bulan November tahun 2020 seiring dengan permintaan ekspor yang juga melemah. Harga konsumen yang menurun menunjukkan bahwa deflasi masih terus berkelanjutan. Maka dari itu pemerintah perlu mendorong permintaan domestik. Nah, menurut data terakhir, indeks harga konsumen turun 0,1% jika dibandingkan dengan November pada tahun lalu.
Oke, penyebab selanjutnya adalah penurunan ini sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh efek dasar yang tinggi dari dorongan inflasi tahun yang lalu, serta menyusul kenaikan pajak penjualan yang tadinya 8% menjadi 10%, serta kampanye diskon pemerintah yang terbaru untuk perjalanan domestik yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pariwisata juga memicu munculnya deflasi yang dialami oleh negara Jepang. Baik, setelah mengetahui penyebab dari inflasi negara Jepang, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana negara Jepang ini menyelesaikan permasalahan mereka di bidang deflasi ini. Nah, langkah yang pertama itu adalah memastikan pasar tetap stabil dan bisnis bisa mendapatkan kredit. Tentu saja ini merupakan peran dari pemerintah ataupun peran dari Bank Jepang agar negara Jepang ini tetap mendapatkan pemasukan. Yang kedua adalah penangguhan sementara program insentif Go to Travel. Jadi sebelumnya itu negara Jepang sedang marak-maraknya untuk mengembalikan pengunjung dari negara Jepang. Jadi negara Jepang ini memberikan insentif yang cukup besar di bidang pariwisata. Nah, untuk sementara itu ditangguhkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yakni Perdana Menteri Jepang yang baru yakni Abe meminta Bank Jepang itu untuk meningkatkan target inflasi menjadi 2% di bulan selanjutnya. Dan langkah yang keempat ataupun yang terakhir yakni Bank Sentral harus mencetak mata uang yen tanpa batas. Ini juga merupakan usulan dari Perdana Menteri Jepang yang baru yakni Abe. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang contoh kasus deflasi dari negara Jepang.